Di Mayopoden kali ini, saya akan mengungkapkan opini serta pengalaman saya tentang anehnya sistem pendidikan di Indonesia. Let's start it. Pada laporan Human Development Reports oleh United Nations Development Program, di tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke-108 dengan skor sebesar 0,63. Angka ini tentu saja sangat-sangat tertinggal dari negara-negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Singapura. Dan tentu saja, hal ini didasari oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, kita akan bahas faktor tersebut. Mari kita mulai. Menurut data pada website dikbud.galkap.co.id, beban belajar siswa SMA untuk kelas 10 sebanyak 42 jam seminggu, sedangkan untuk kelas 12 dan kelas 11 sekitar 44 jam seminggu. Yang berarti beban belajar siswa SMA sekitar 7 jam sehari, dengan setiap jam pelajarannya sekitar 45 menit, dan dimulai pada jam 7.30 sampai dengan jam 2.00. Beban belajar selama 7 jam sehari. Entah apa yang ingin dicapai oleh pemerintah, sehingga kita diterapkan beban belajar sebanyak itu. Dan itu belum termasuk kalau diberikan PR di rumah, dengan dalih supaya kita tetap belajar di rumah. Kalau memang dalihnya seperti itu, lalu kita di sekolah 7 jam, itu ngapain? Dengan semakin banyak jam pelajaran seperti ini, sehingga mengakibatkan siswa-siswa itu terhambat dalam mengembangkan potensi bakat dalam diri mereka, karena mereka tidak punya waktu luang untuk melakukan hobi yang mereka sukai, tidak punya waktu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dan sekolah, alih-alih untuk membantu para siswa mencapai cita-citanya, justru menghambat mereka. Mantan Menteri Pendidikan Indonesia yang selaku penggagas kurikulum 2013 ini mengatakan bahwa jam belajar siswa Indonesia itu masih kurang dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa yang dilihat itu aspek jam belajarnya? Kenapa tidak lihat dari aspek yang lain, seperti cara mengajarnya, kualitas gurunya, atau mungkin pelajaran yang dipelajari? Negara dengan pendidikan terbaik, yaitu Finlandia, itu mereka belajar sekitar 3 jam 45 menit sehari. Dan pendidikan mereka bahkan jauh lebih baik dari negara kita. Jadi statement kalau jam belajar lebih banyak itu lebih bagus, mungkin perlu kita pertanyakan lagi. Jumlah mata pelajaran untuk jenjang SMA itu sekitar 14 mata pelajaran yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pelajaran wajib, pelajaran peminatan, dan pelajaran gak penting lainnya. Mungkin kita sebagai siswa bertanya-tanya, memangnya pelajaran-pelajaran tersebut kepake di kehidupan sehari-hari? Menurutku secara pribadi, pelajaran-pelajaran tersebut tidak kepake sama sekali. Kenapa? Karena pelajaran-pelajaran tersebut hanyalah teori tanpa bisa dipraktekkan. Saya beri permisalan. Dalam pelajaran fisika, bab fluida dinamis, di dalam bab itu kita diajarkan cara menghitung sebuah kebocoran dalam sebuah bak. Pertanyaannya, apakah kita harus menghitung terlebih dahulu untuk hanya menutup lubang bocor pada sebuah bak? Aku pikir kita nggak akan segebut itu. Di tahun 2012, Yayasan Tarakanita mengadakan sebuah seminar yang di dalamnya diungkapkan bahwa filosofi dan konsep pendidikan Indonesia itu nggak jelas sama sekali. Dan ini memang benar. Di dalam buku pelajarannya memang ada kompetensi dasar yang dituju untuk siswa, tapi hanya tercermin dalam kata-kata dan tidak diimplementasikan. Bahkan tujuan utama dari pendidikan Indonesia ini itu nggak jelas. Pendidikan kita untuk siapa? Untuk diri kita sendiri atau untuk negara? Jikalau pendidikan untuk diri kita sendiri, lalu kenapa negara yang mengatur kita harus belajar apa? Dan kalau pendidikan kita untuk negara, lalu kenapa kita sendiri yang harus menanggung seluruh biaya pendidikan yang kita lakukan? Mungkin para pakar pendidikan atau tenaga pendidikan bisa menjawab soal yang ini. Silakan jawab di komentar. Menurut data UNESCO dalam Global Education Mentoring atau GEM pada tahun 2016, kualitas guru Indonesia menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang. Ya,
pencapaian yang sangat bagus. Di Indonesia, kualitas guru ditentukan oleh UKG atau Uji Kompetisi Guru, di mana guru-guru akan diujikan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dan fakta mengejutkan dari UKG ini adalah nilai rata-rata UKG guru secara nasional yaitu di bawah 55. Sangat ironis. Tenaga pendidikan yang harusnya menjadi teladan, I don't know. Menurutku, guru-guru di Indonesia ini hanya mengajar dan tidak mau tahu apakah muridnya mengerti atau tidak yang ia pelajari. Yang penting, bab-bab yang harus dipelajari harus selesai dalam waktu yang ditentukan biasanya. Biasanya satu bab sekitar 2 atau 3 kali pertemuan atau semacamnya, like that. Dan di Indonesia juga, gurulah yang harus dimengerti oleh para siswanya. But menurutku, gurulah yang harus mengerti siswa-siswanya. Kenapa begitu? Kita misalkan guru itu adalah penempanya dan siswa adalah logam. Siswa adalah logam yang harusnya dicetak oleh penempa. Jadi penempa harus tahu bagaimana sifat dari logam dan bagaimana harus memperlakukan logam tersebut. Karena logam itu ada banyak jenisnya, ada emas, ada perak, tembaga, dan sejenisnya. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu punya berbagai jenis kepribadian yang berbeda-beda dengan siswa lainnya. Dan kebanyakan guru itu menyamakan semua siswa. Bukan menyamakan dalam artian semuanya diberikan hak yang sama, tapi lebih kepada guru tidak memperhatikan bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, menurutku, guru seharusnya lebih mengerti mana siswa yang memerlukan perlakuan lebih karena dia memang tidak mampu secara kemampuan, dan itu mungkin aspek yang harus dipertimbangkan oleh guru-guru. Sekian video pembahasan kali ini. Ini hanyalah video permulaan. Untuk kedepannya, saya akan membahas lebih lanjut lagi tentang keresahan saya dalam dunia pendidikan. Jadi, stay tune di channel ini. Jika ada kesalahan, silahkan koreksi di kolom komentar, supaya kita bisa lebih meningkatkan pendidikan Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. See you soon.